Apakah di antara kalian ada yang penjualannya sedang tidak baik-baik aja? Nah, mungkin itu disebabkan karena kontenmu yang belgedes. Selalu rutin jaga kesehatan dengan minum sari kurma. Ya, kalau konten iklanmu itu seperti tadi, ya, itu dapat dipastikan itu kurang menjual. Kenapa aku bisa bilang dapat dipastikan? Karena berdasarkan pengalaman aku melayani konsultasi ke klien-klien, ternyata konten iklan yang modelnya seperti itu kurang menjual. Sedangkan kalau mereka itu bisa mempraktekkan apa yang aku sarankan, itu hasilnya bisa jauh lebih bagus. Seperti mbaknya ini di video ini yang bisa meningkatkan ROAS-nya dari 0, itu kan menjijikan banget ya, terus menjadi sekitar 5-an. Nah, tentu ini juga dipengaruhi sama produknya. Nah, buat kalian yang penasaran, bertanya-tanya, masih menjadi misteri, seharusnya konten iklan yang bisa menjual, menggiring orang untuk pengen beli produk kalian, itu yang seperti apa? Itu yang akan kita bahas di konten iklan pada video terbaru kali ini dengan Fusik. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik di series kita, yaitu adalah konten iklan. Dimana di series ini kita akan membicarakan, membedah, ngebredel, ngubuk-ngubuk tentang konten iklan. Tentu ini sesuai dengan pengalaman Fusik melayani konsultasi selama 2019 sampai hari ini. Oke, pertama aku mau menekankan terlebih dahulu ya guys ya. Jadi yang namanya konten iklan, kalau di bagian situ aja, kalian itu sudah bisa mendeliver, mengkomunikasikan value dari produk kalian ke market lewat konten iklan secara efektif dan efisien. Nah, itu sebagian besar pekerjaan kalian itu sudah beres. Nah, selanjutnya nanti di bagian halaman produknya, ataupun landing page-nya dan sebagainya itu. Oke, kita akan langsung ya ngebredel tadi kenapa itu kok kontennya jelek iklannya. Terus seharusnya seperti apa? Yuk, langsung aja simak. Ya, yang pertama itu karena, apa coba tebak? Karena dia sebatas pengumuman. Pengumuman, ya. Pengumuman itu tidak salah, cuman di dalam konteksnya konten iklan, sebatas kalian mengumumkan produk, ya, itu kurang menjual. Ya, karena apa? Faktanya, orang itu ketika melihat iklan atau membutuhkan suatu produk, bukan cuma sebatas aku kepengen produk itu. Terutama untuk produk solusi, karena ingin apa? Ingin menikmati atau mendapatkan hasil akhir yang ditawarkan sama produk tersebut. Nah, kalau konten iklannya cuma sebatas modelnya adalah pengumuman, hey, ini ada produk seperti ini bisa ini bisa itu, yaitu cuma sebatas pengumuman. Nah, itu kurang menarik bagi mereka yang sedang mencari solusinya tersebut. Ya, jadi clue-nya yang pertama, jangan fokus ke produknya, jangan cuma sebatas pengumuman. Yang kedua adalah, ya, di sini PR yang kedua adalah dia tidak mendemokan value produk, ya, tidak mendemokan ya, tulisannya acak adut aja ya, tidak mendemokan value produk. Ya, ini nulis kayak gini tuh agak susah guys ya. Maksudnya gimana sih? Di sini aku sudah selalu mengkomunikasikan ke kalian ya, ke YouTube ataupun Instagram tentang pentingnya mengkomunikasikan value produk. Tadi ya, di sini cuma sebatas produknya itu kayak, bukan produk, kameranya diarahin ke mbaknya, dan ini kenapa juga mbaknya harus naik ke atas. Ya, terus dilihatin produknya bisa ini produknya ini gitu ya. Nah, sedangkan di sini tidak dikomunikasikan sebenarnya produk ini itu bisa apa, ya. Terus bisanya apa itu kayak gimana sih hasil akhirnya ataupun prosesnya. Nah, seharusnya di sini itu dikomunikasikan ya di dalam videonya ini. Oke, coba kita mengalihkan dulu, tidak ke screen tapi ke muka aku dulu. Ya, jadi singkat cerita dulu ada seorang klien yang penjualannya itu tersendat sama juga produk solusi. Setelah dia curhat, ternyata ada temannya yang, mungkin teman-teman di sini yang pernah dengar cerita ini ya, ada yang
produknya sama, penjualannya lebih bagus. Nah, setelah kita ubrak-abrik ya, aku lihat konten iklannya juga sama penawarannya, oh ternyata temannya benar sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi di konten iklannya itu mendemokan value produknya dengan memperlihatkan bagaimana produknya tersebut itu bisa menyelesaikan suatu masalah spesifik dan terlihat di sana hasilnya seperti apa. Oke, itu. Terus di halaman produknya, di landing page-nya maksudnya ya, kalau kalian familiarnya seperti itu menunjukkan juga testimoni, bukan testimoni juga ya, kayak ya intinya hasil akhirnya itu seperti apa yang bisa dicapai oleh produk tersebut. Nah, itu emas banget, insight yang mahal menurut aku. Nah, cuma pertanyaannya gimana kalau teman-teman di sini itu belum memiliki testimoni. Nah, teman-teman bisa coba flashback sebentar ke yang video sebelumnya di series ini itu ada tentang video bermain pengandaian. Ya itu nanti bisa dipraktekkan di situ. Terus yang ketiga yang di sini sangat-sangat itu penting sekali menurut aku ya, itu adalah di sini visualnya kurang menjual ya. Visual kurang menjual. Maksudnya gimana? Masa iya sih kalian mau beli dari konten iklan yang itu cara videoinnya itu asal-asalan kayak tadi ya, kalau aku sih enggak ya. Jadi ini sangat-sangat tidak. Nah, 3 ini tuh penting banget ya kalian hindari ya, karena ya namanya produk solusi pasti fokusnya di hasil akhirnya. Fokusnya di hasil akhirnya. BTW, biasanya juga klien-klien aku yang konsultasi itu ya, ketika mereka mau bikin konten iklan, biasanya itu tak suruh bikin skripnya dulu. Ya haruslah mereka bikin skripnya dulu, terus tak review kayak gimana skripnya, terus nanti mereka akan eksekusi. Atau kita bisa brainstorming kayak harusnya skripnya seperti ini, karena value-nya seperti ini, keadaan marketnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan di sesi konsultasi ya. Cuman memang ini tidak untuk sebagian besar orang, khusus untuk kalian yang sudah terbiasa menjalankan iklan conversion dan bukan untuk kalian yang kaum mendang-mending ya. Itu linknya ada di bawah kalau kalian mau konsul tentang konten iklan seperti ini juga bisa. Oke, terus apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau teman-teman sudah menyadari bahwa konten iklan yang seperti itu kurang menjual, dan aku melihat data yang aku punya itu juga kurang menjual juga ya, walaupun aku memang nggak tahu dashboardnya dia seperti apa, penjualannya seperti apa. Jadi ini terbatas dari persepsi yang aku punya dari pengalaman. Oke, yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah, misal kalian beranjak dari konten iklan kayak gini terus sadar, itu adalah ya demokan hasil akhir produknya. Demokan hasil akhir dan value-nya. Ya. Misal itu produk katakanlah bisa mengatasi sesuatu. Yaudah di dalam videonya itu dilihatin bisa mengatasi sesuatu. Kalau misal nggak ada testimoninya, ya jangan berbohong. Bisa menggunakan pengandaian yang tadi ya. Misal kalau yang video tentang obat kuat kemarin itu dia menggunakan Coca-Cola, yang satunya muncrat, satunya enggak. Nah kalau ini kurma ini pengandaiannya pakai apa? Silakan disesuaikan. Atau mungkin produk kalian apa? Itu disesuaikan. Terus berikutnya adalah videonya tolong dikemas ya, lebih profesional. Video lebih pro. Ya, ini penting sekali. Kalau misal dari diri kalian sendiri merasa dan memang melihat bahwa dirinya sendiri ataupun timnya tuh kurang mampu dalam menghasilkan video yang profesional, mbak wis lah, bayar orang aja agar orang tersebut itu yang bikin videonya. Cuman nanti secara konsepnya, secara skripnya itu yang bikin kalian. Jadi jangan asal mempasrahkan ya. Minimal banget konsepnya dari kalian supaya nanti outputnya bisa kalian kontrol. Terus yang berikutnya menurut aku ya, cuman ini mungkin agak di luar konteks ya. Packagingnya ini loh ya. Packagingnya diperbaiki lah ya. Menurut aku packaging ini juga masuk lah ya ke bagian konten iklan ya. Jadi packagingnya menurut aku ini kurang menjual ya. Atau mungkin dia cuma sebatas reseller, aku kurang tahu. Kalau reseller kan kita nggak bisa ya ngotak-ngatik packagingnya. Ya itu guys, itu semua bisa dipraktekkan. Dan teman-teman di sini jangan ngetawain ya konten iklan seperti ini karena
orang ini, pelaku usaha ini ya cuma sebatas ngertinya seperti itu ya. Nah, semoga dengan aku bikin video ini ya teman-teman UMKM di luar sana itu bisa lebih melek ya tentang konten iklan yang mendemokan value produknya. Oke, as always, may we always live in prosperity. Nanti kita ketemu lagi di series konten iklan yang berikutnya, episode berikutnya, ataupun di video-video yang lain. Bye-bye.